saya mau sharing seputar aplikasi kongruensi modulo pada kehidupan sehari-hari, ya. Sebenarnya banyak banget aplikasinya, cuman di sini saya hanya ingin membawakan 2 aplikasi dasar, ya, hanya ingin memperkenalkan 2 aplikasi dasar aja, sehingga kalian dapat informasi, oh ini berguna dalam kehidupan sehari-hari gitu loh, ya. Oke, deal. Halo, Deal, Pak. deal ya. Oke, kita enjoy di sini hari ini, tidak akan sampai 2 SKS kok ya. Oke, mulai, tidak bisa dipencet, oh bisa. Oke, nah aplikasi kongruensi yang ingin saya tampilkan itu hanya 2 di sini. Selainnya silakan searching di internet, ada banyak banget ya. Oke, yang pertama saya ingin menampilkan aplikasi modulo ini untuk mengidentifikasi suatu barang asli apa palsu, atau untuk mendeteksi suatu kesalahan pada ketikan barang tersebut, ya. Maksudnya apa, Pak? Barang. Nah, barang di kehidupan era zaman now ini, ya, semua melekat sama nomor. Buku itu punya nomor, namanya ISBN, International Standard Book Number. Nomor buku standar internasional. Ya. Itu kan ada nomornya. Kalau kalian punya buku yang benar-benar resmi loh ya. Kalau misal buku nggak resmi ya nggak ada ISBN-nya ya. Driver license atau apa SIM lah ya. SIM itu kan ada nomornya. Oke. Nah, terus barang-barang yang ada di sekitar kita, bahkan jajan atau permen pun sekarang ada barcode-nya, ya. Barcode itu kan number, ya. Tiket pesawat juga ada nomornya, dan lain-lain, ya. Mata uang dan lain-lain lah, ya. Saham juga, surat-surat penting, rekening semua ada nomor. Oke. Dan yang perlu kalian ketahui, nomor itu bukanlah nomor urut barang. Oke, jadi jangan menganggap nomor itu adalah nomor urut barang. Tapi nomor itu adalah nomor yang dipakai untuk ngedeteksi barang ini palsu atau enggak, tiket ini palsu atau enggak, SIM ini palsu atau enggak, atau untuk keperluan ini, transaksi bayar-membayar, kan sekarang pakai barcode ya, mau beli permen di Indomaret kan cukup di-scan tik, oh ini harganya 7.000 Pak, nah gitu toh ya. Nah kalau barcode-nya kelipet sedikit atau rusak dikit itu masih tetap bisa kedetek. Oke, sama si mesin scan. Nah gimana cara kerjanya nanti di sini ya. Lanjut. Aplikasi yang kedua yang ingin saya tampilkan ke kalian itu adalah aplikasi di bidang seni, ya. Seni di sini maksudnya seni visual atau apa namanya ya, karya seni yang bersifat bisa dilihat gitu ya, untuk keindahan. Di mana karya tersebut diperoleh dari hasil operasi modulo ya. Nanti akan saya perkenalkan tabel Cayley, hanya memperkenalkan aja. Dari tabel Cayley ini muncullah istilah pattern ya. Pattern. Jadi masing-masing bilangan kalau kita patternkan terhadap tabel Cayley itu akan memperoleh suatu karya seni yang bagus banget dan dipakai di beberapa bangunan-bangunan penting di Spanyol atau di dunia lah. Kalau Indonesia mungkin tidak seberapa ya. Oke. Bisa ngikutin? Aman, Pak. Bisa, Pak. Aman. Oke. Lanjut ya. Aplikasi modulo untuk mengidentifikasi barang atau mengoreksi suatu barang. Oke. Saya tidak nampilkan ke semua barang, saya mau fokus ke ISBN sebagai contohnya ya. ISBN
itu kan ada barcode-nya, ada nomornya toh. Satu buku itu akan berbeda ISBN dengan buku yang lain. Oke, tapi kalau bukunya sama ya ISBN-nya sama. Kursor saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, yuk. Nah, jadi ISBN ini jangan pikir ini hanya nomor urut. Oh, buku pertama itu satu, buku kedua satu, sekarang udah nyampe buku berapa ini? Miliaran, triliunan, bukan ya. Bukan. Ini adalah suatu bilangan yang disusun membentuk kode ya. Dan masing-masing bilangan di sini, blok bilangan di sini itu menunjukkan suatu apa namanya? Makna. Oke. Yang pertama ini awalan ya. Awalan. Kemudian 602 ini adalah kode negara ya, kelompok di suatu negara. Jadi kalau Indonesia itu kodenya 602 atau 979. Di Australia beda lagi, di Amerika beda lagi, di Italia, Spanyol beda lagi ya. Sedangkan 4 ini di depan yang saya kursor ini ya, itu adalah kode penerbit. Jadi masing-masing penerbit itu punya kode. Penerbit itu seperti Gramedia, Yudhistira, gitu ya. Unipres itu adalah kode-kode penerbit ya. Kemudian ini kode judul. Habis itu yang terakhir, nah ini yang unik. Ini adalah angka pemeriksa. Angka pemeriksa. Angka inilah yang dipakai untuk ngecek barang ini asli atau palsu ya, gitu loh. Ya. Caranya gimana Pak? Caranya gini. Ya. Oke, saya ambil contoh dari ISBN buku yang real buku ini di Indonesia ya. Angkanya adalah 978-602-5317224. Nah, yang angka terakhir ini namanya karakter uji ya, karakter uji. Nah, semua angka di sini harus memenuhi persamaan ini, kongruensi ini, bukan persamaan, sorry, kongruensi. Oke, inilah kongruensinya. Ini maknanya jumlah, ya, jumlahan sigma. Sedangkan x 2n-1 ini adalah angka pada posisi 2n-1. X2n angka pada posisi 2n. Ingat 2n-1 ini posisi genap apa ganjil kalau gini? 2n-1. Ganjil ya. Kalau 2n genap ya. Pas. Nah, ini maksudnya jumlahkan semua angka-angka pada posisi ganjil ditambah jumlahkan kelipatan 3 dari angka-angka pada posisi genap. Sudah? Jadi ini jumlahkan sampai sini. Kemudian ditambah K, K ini adalah karakter uji, maka hasilnya harus kongruen 0 modulo 10. Oke, kongruen 0 modulo 10. Contoh perhitungannya seperti ini. Ini kan nomornya 978-602-53172 gitu ya. Karakter ujinya nanti. Jadi 978-602-53172. Nah, 9 ini kan pada posisi ganjil. Nah, kita kalikan 1 pada posisi ganjil semua, pada posisi genap kita kalikan 3. Ya. Kali 3. Setelah dikali 9 kali 1 9. 7 kali 3 21. 8 kali 1 8. 3 kali 6 18. 1 kali 0 0 dan seterusnya. Setelah itu dijumlah. Diperolehlah 106. Oke. Setelah itu maka ISBN ini kan harus ditutupi oleh karakter uji ya. Karakter ujinya berapa agar jadi 106 ditambah K ditambah berapa agar kongruen 0 modulo 10. Sorry. Artinya 106 tambah berapa agar habis dibagi 10 gitu loh. Tambah berapa?
Tambah 4, Pak. Tambah 4 ya, biar jadi 110 kan habis dibagi 10. Maka dari itu karakter uji di sini haruslah 4. Oke. Pak, kalau misal ada buku ininya persis segini tapi belakang ini 6 misal, Pak. Berarti buku itu palsu gitu aja. Ya. Atau buku itu tidak diterbitkan sebenarnya, cuma pura-pura dikasih penerbit biar laris kayak gitu ya, dikasih nomor ISBN. Paham? Itu aplikasi pertama. Aplikasi kedua, ini kan untuk mengidentifikasi palsu atau enggak. Aplikasi kedua, ISBN ini yang ada barcode-nya biasanya dipakai untuk nyeken si kasir sehingga bisa tahu harganya berapa gitu ya. Nah, masalahnya biasanya kalau kita beli buku atau beli barang apalagi berupa snack ya, barcode-nya biasanya kelipet ya. Entah kelipet, entah kecorek, entah rusak, entah robek, yang jelas ada satu angka yang mungkin tertutup di sini. Mungkin 7 ini tertutup atau 1 atau 3 ya, kelipet. Tapi kalau kelipet di-scan kok masih bisa tahu harganya, Pak. Nah, itu artinya kode ini menggunakan modulo ini punya autocorrect gitu ya, punya metode untuk mengoreksi kesalahan. Jadi kalau ada satu angka yang tersembunyi sama komputer langsung otomatis kedetek, oh satu nih yang kesembunyi kayak gitu ya. Menggunakan apa Pak? Ya pakai modulo ini. Gitu ya. Harus memenuhi kongruensi 0 modulo 10. Jumlahkan semua dengan pengalinya ya. Harus memenuhi modulo 0 kongruen 0 modulo 10. Oke. Contoh nih. Ini soal diambil dari soal olimpiade ya. Tidak saya rubah. Carilah karakter uji buku statistik untuk penelitian karya Sugiono dengan penerbit Alfabeta, berarti ini buku beneran ya. Terbitan tahun 2016. Jika diketahui kode ISBN-nya adalah ini, 9789798433310. Berapakah? Nah, yuk, siapa yang mau nyari? Tinggal dijumlahkan selang-seling, kalikan selang-seling 1313, kemudian dijumlahkan, kan sisa K, ya. Berapakah agar habis dibagi 10, gitu aja. Ayo ketemu, sebutkan nama dan jawaban. Saya ketemu 8, Pak. 8, nama? Adrian 015. Adrian, 8. Ada jawaban lain? Ayo Adrian, kita gimana caranya Adrian? Tiap karakternya dikali 1313. Oke, berarti 9 kali 1, 9 toh? Ya. Terus 7 kali 3, Ya. 21. 21. Lalu Terus 8. 27. 7. Oke. 27 Terus? lagi. Oke. Lalu 8. 12. Bentar. 3. 9. 1 dan 0. Bentar. 1 dan 0. Ini kalau dijumlah berapa? 132. 132. Setuju? Ya, Pak. Setuju. 132. Ditambah berapa agar habis dibagi 10? 8. Oke, sip. Bagus. Adrian ya. Ini 8. Aman. Sip. Lanjut. Saya hapus ya. Halah. Oke.
Sip, makasih. Lanjut. Nah, kode ISBN sebuah buku terbitan dari penerbit asal Indonesia. Tidak saya sebutkan penulisnya siapa, penerbitnya siapa, ya. Biar kalian tidak nyari, oh begitu, oh ini berarti ISBN-nya, nggak usah ya. Jadi kode ISBN-nya adalah 978 979 939P 04-5. Artinya ada suatu kode yang kecoret di situ. Suatu angka yang kecoret. Cerut. Masalahnya buku ini harus dibayar. Jadi harus di-scan tag. Nah, maka scanner akan tahu berapa nilai P. Yo, siapa yang mau nyoba? Berapa nilai P? Ingat yang terakhir ini karakter ujinya ya. Jangan dikalikan 3 ya, karena dia hanya plus K. Sudah ketemu berapa? Sudah? Belum? Windows. Sudah ketemu? Oh. Sembilan bukan, Pak? 9. Oke, nama. Anggun. Anggun. Oke, sip. 9 ya. Ya, setuju yang lain? Setuju, Pak. Oke. Setuju. Caranya gimana, Anggun? Pertama saya kalikan 1313. Terus? Terus tadi itu ketemu 138 tambah P. Cek, pelan. 138 Ditambah ditambah P ditambah 5. Nah, itu kan harus habis dibagi 10. Gini. Iya. Iya. Terus? Nah, kan itu kalau habis dibagi 10 berarti kan ditambah 27. Nah, 27 itu 9 kali 3. Oke, berarti ini bukan P ya, tapi 3. Iya. Iya, Pak. Gini kan maksudnya tadi ya. Ini kan posisi ganjil dia 1, 1, 1, dan seterusnya. Kalau ini posisi genap 3, 3, nanti pas di P ini pada posisi genap dia. Ya. Iya, Pak. Jadi 3P. Oke, sip. Makasih Anggun. Gitu ya, yang lain ya. Jadi ini salah satu aplikasi dari apa namanya? Modulo. Bayangkan kalau barang yang kalian beli tanpa pakai modulo-moduluan, ya. Satu, kita nggak tahu ini barang palsu atau enggak, itu satu, ya. Kedua, kita juga nggak tahu kalau misal kita beli barang di ini nih, di Alfamart. Mereka ngecek atau nge-scan-nya harus presisi dong. Ya. Pelan akhirnya, ngantri panjang. Padahal mbak-mbak atau mas-mas di Indomaret kalau nyeken kan cepat. Cetik gitu ya. Kadang nggak pas presisi, miring-miring pun bisa kedetek harganya. Ya. Itu gara-gara meskipun miring yang menyebabkan satu angka mungkin tersembunyi, itu bisa menjadi benar, gitu ya. Ini aplikasi yang pertama.
Paham? Oke, aplikasi kedua. Saya perkenalkan dulu tabel Kelly ke kalian. Jadi tabel Kelly itu adalah tabel operasi bilangan bulat. Operasinya bisa jumlah, bisa kali, sembarang, tapi modulo suatu bilangan. Ya. Jadi kalau ada bilangan, ada modulonya, maka sebenarnya bilangan bulat negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu bisa kita batasi. Ya. Misal modulo 5, maka bilangannya bisa diwakili oleh 0, 1, 2, 3, 4. 5 tidak usah dihiraukan karena 5 itu kongruen dengan 0 modulo 5. 6 kongruen dengan 1 modulo 5. Ya. Jadi semua bilangan bulat bisa kita potong dari 0 sampai 4 tok kalau modulo 5. Oke, bisa diwakili maksudnya. Paham? Sehingga operasi bilangan bulat itu bisa kita nyatakan dalam bentuk tabel. Ya. Misal kita mau ngitung penjumlahan di modulo 5. Berarti 0, 1, 2, 3, 4 dong. Ya. 5 tidak usah ditulis karena 5 kongruen dengan 0 di modulo 5. 0, 1, 2, 3, 4. Al-Adil. Ya. Ini operasinya jumlah modulo 5. Oke. Nah, sekarang 0 tambah 0 berapa? 0, sip. 0 tambah 1? 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini namanya tabel hasil operasi. 1 tambah 0, 1 ya. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 3, 4. 1 tambah 4, berapa? 5. Tapi modulo 5, berarti kongruen dengan 0 dong. Setuju? Setuju. 3 ditambah 3, hasilnya berapa di modulo 5? 1. Paham ya? 4 ditambah 4? 3, Pak. 3. Ya. Oke, ada yang nggak paham? Paham ya? Nah, tabel operasi ini itu dinamakan tabel Cayley. Ya, karena yang mempopulerkan adalah orang yang bernama Cayley. Oke. Artinya menjumlahkan atau operasi pengalikan dan lain-lain tapi di modulo tertentu, ya. Ingat kalau modulo 5 berarti bilangannya dari 0 sampai 4. Kalau modulo 12 berarti dari 0 sampai 11. Oke, sip. Nah, ini saya tampilkan tabel Kelly dari perkalian, operasi perkalian modulo 12. Ini ya. Ini adalah angkanya. Yang di dalam itu adalah hasil operasi kalinya, ya. Nah, seperti ini. Oke. 7 kali 8 itu melihatnya gini. 7 kali 8 itu hasilnya berapa? Di modulo 12 dia 8, ya. Oke. Ya, 56 dibagi 12 kan bersisa 8, ya. Iya, Pak. Paham? Oke, sip. Ini namanya tabel Kelly. Nanti kalian akan lebih dekat lagi tentang tabel Kelly ini di mata kuliah namanya struktur aljabar, ya. Atau aljabar abstrak, sorry. Nah, kalau
tabel Kelly ini masing-masing angka masing-masing bilangan kita ganti dengan warna, maka kita akan menemukan suatu perpaduan warna yang ternyata bagus juga kayak gitu loh ya. Contohnya ini. Nah, ini setiap angka 0 sampai 11 saya ganti warna hitam, putih, kuning, hijau, agak hijau dan seterusnya. Oke. Dan ini adalah hasil operasi penjumlahan, bukan perkalian loh ini ya, penjumlahan modulo 12. Ternyata kalau dituang ke sini hasilnya seperti ini. Kan lumayan bagus ya. Kalau modul perkalian beda lagi ya. Apalagi operasinya kita aneh-anehin. Contohnya jumlah kuadrat. Tahu jumlah kuadrat? Artinya kalau jumlah kuadrat dari 2 dan 4 adalah berarti 2-nya dikuadratkan, 4-nya dikuadratkan terus dijumlah. Itu namanya operasi jumlah kuadrat. Nah, itu diterapkan di sini ternyata hasilnya gambarnya seperti ini. Ini adalah operasi jumlah kuadrat. Kalau ini operasi kali, ini operasi tambah, ini operasi jumlah kuadrat. Oke. Mulai menarik. Oh, ternyata kayak ada polanya, Pak, gitu ya. Nah, akhirnya muncul ide gimana ya kalau ini tidak kita ganti dengan warna. Kita ganti ini dengan motif. Nah, contohnya ini. Nggak usah besar-besar, Pak. Kita pakai modulo 4 ya. Dari penjumlahan. Maka hasilnya akan seperti ini. 0, 1, 2, 1, 2, 3, 0, 3, 9, 0, 1, 3, 0, 1, 2. Ya. Kalau masing-masing angka kita ganti dengan pattern, dengan suatu gambar tertentu. Ya. Kalau 0 begini, kalau 1 gini, kalau 2 gini, kalau 3 gini. Maka tabel ini kalau dituang ke dalam tabel ini hasilnya seperti ini. Mulai kayak bagus ya. Tapi nggak bagus-bagus amat, Pak. Kenapa? Karena ini bilangannya masih sedikit ya. 0, 1, 2, 3, 4. Dan operasinya sederhana penjumlahan. Coba kita besarin. Nah, ternyata dapat lebih bagus. Ya. Kalau kita ganti gambarnya, misal kalau 0 saya kasih pelangi biru gitu ya, kalau 1 kupu-kupu, kalau 2 daun, kalau 3 love misal, maka gambarnya akan menjadi ini. Kalau kita besarin ke modulo yang lebih besar, maka akan dapat ini. Dan benda-benda seperti ini biasanya dipakai kalau di Eropa gitu ya, di bangunan-bangunan gereja tua, itu kan biasanya banyak kaca-kaca toh ya. Atau bangunan-bangunan di gak usah gereja sih, kalau di luar mungkin di Spanyol gitu banyak bangunan yang banyak kacanya. Nah, kacanya itu biasanya tidak dibiarkan polos begitu, tapi dikasih motif. Ya, dan pengasihan motifnya itu pakai pola-pola ini. Ya. Oke, sekian dulu tentang 2 aplikasi tadi, kan lumayan tahu ya. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Nah, ini soalnya. Oke, soalnya ada banyak. Saya ambil dari soal-soal Olimpiade, angkanya tidak saya rubah sama sekali ya. Nah, soalnya ada berapa, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, cuman satu kelompok dari kalian tidak usah ngerjakan semua, ya. Hanya kerjakan 5 dari soal-soal berikut. Jadi silahkan pilih dari soal-soal ini, ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, ini nomor 8, 3 soal ini nomor 9, ya, ini nomor 10, ini nomor 11. Oke, kerjakan menggunakan konsep kongruensi. Terapkan konsep-konsep kongruensi yang kalian pakai
yang kalian dapat minggu kemarin untuk mengerjakan soal sini. Ya, misal kelompok 1, Pak saya mau mengerjakan nomor 1, 2, 3, 5, 6, nggak apa-apa, bebas milih ya. Oke, aman? Paham perintahnya ini, tugasnya? Belum ya? Aman. Pak, maksudnya kongruensi itu gimana ini? Tentukan sisa dari 6 pangkat 1987 dibagi 37. Nah, ini kan bisa dinyatakan dalam bentuk kongruensi ya. Oke, kalau bentuk kongruensi ini menjadi apa? 6 pangkat 1987 kongruen berapa modulo 37? Nah, itu tinggal dicari. Ya. Begitu juga ini, the unit digit satuan dari 3 pangkat 2015 adalah seperti itu. Ya. Mungkin kalian dulu waktu SD, SMP, atau SMA, kalian tahu cara ngerjakan ini, tapi tidak pakai kongruen, mungkin pakai pola. Di sini dilarang, ya. Di sini usahakan semua soal di sini gunakan konsep kongruensi modulo. Oke? Paham? Pak, ini saya pakai pola, tidak boleh, ya. Pak, 3 pangkat 1 kan belakangnya ini, 3 pangkat 2 kan belakangnya ini, 3 pangkat 3 belakangnya ini, 3 pangkat 4 belakangnya ini. Nah, ini saya terapkan, Pak. Terus, berarti 3 pangkat 2015 adalah ini. Itu kan nggak pakai kongruen. Nggak boleh, ya. Harus ubah ke bentuk kongruensi. Oke? Sudah? Paham? Ada pertanyaan? Kalau sudah, yuk. Kalau sudah ya wis, nggak ada pertanyaan. Silakan bekerja sesuai kelompoknya, ya. Kemudian kerjakan, boleh kerjakan pakai tangan, boleh diketik. Pak, kok tadi soalnya milih 5 aja atau kok 5 gitu ya? Karena misalkan kalau kalian membagi ini per orang, misal soal nomor 1 si A, nomor 2 si B, nomor 3 si C, nomor 4 si D. Mana kerja kelompoknya gitu loh ya. Maka ada satu soal yang biar kalian bahas bersama. Oke. Kalau hanya dikasih satu soal, nanti takutnya yang ngerjakan salah satu. Kalau 2 soal hanya 2, kalau 3 hanya 3, kalau 4 takutnya ngerjakan semua 4-4-nya tapi tidak berkelompok. Makanya saya kasih 5. Oke? Paham ya? Paham, Pak. Yes. Ada pertanyaan? Enggak ada? Belum ada. Belum ada. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, ya udah kita akhiri sampai di sini Google Meet kita, lanjutkan kerja kelompok ya. Dan sebelum lebaran saya ingin minta maaf, mungkin ada beberapa salah-salah kata ya selama Ramadan atau sebelum Ramadan kemarin ya. Mohon maaf, semoga kalian sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.